Dian Nurunisa, mahasiswa STI Pemprov Jateng semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berada di blog pada mata kuliah Aplikom yang diampu oleh Pak Septia Lutfi. Oke, untuk pertama ini ada blog saya atas nama Dian Nurunisa. Terus ini ada kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup saya. Terus setelah itu ini ada UTS Aplikom. Setelah itu ada daftar riwayat hidupnya dosen yang mengampu tugas Aplikom ini, yaitu Pak Septia Lutfi Eskom Mkom. Di sini juga ada assignment. Oke, untuk modul assignment itu, modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Oke, di sini ada modul linear programming. Modul linear programming itu digunakan untuk memecahkan masalah programisasi linear melalui literasi, di mana tahapan-tahapan komputasional diulangi terus-menerus sebelum diperoleh tingkat optimal. Tujuannya sama seperti modul grafik linear programming, yaitu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan biaya minimum. Oke, ini ya modul linear programming ini. Terus setelah itu ada modul waiting list. Modul ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimalkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen atau mengurangi waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian ada single channel single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, multi channel multi pass. Setelah itu ada modul integer programming. Di sini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Selanjutnya, untuk yang belum saya sebutkan, ini ada BEP dan cost volume analysis. Kalian pasti sudah mengerti apa itu BEP dan cost volume analysis. Lalu ada modul inventory, ada modul project management, digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Oke, teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program atau PERT, dan metode jalur kritis. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan untuk teknik telaah dan evaluasi program. Aktivitasnya berbasis pada jalur atau activity on arch, sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau activity on not atau on. Di sini ada modul network atau jaringan, merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Ada modul transportation. Menggunakan form for Windows akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 pilihan metode, yaitu any starting method, northwest corner method, minimum cost method, bulk approximation method. Dan yang terbaru ini ada modul productivity dan quality control.
Dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program POM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas, yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Terima kasih.